Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai menjalani operasi usus buntu, bukannya berangsur sembuh, seorang pasien harus menjalani pengobatan lainnya. Dalam tubuh pasien itu ternyata ditemukan segulung kain kasa tertinggal di dalam usus. Kini keluarga pasien tengah mencari keadilan agar pasien dapat sehat dan kembali normal. Diunggah dari sosial media milik Lia Panjaitan 1207, Lia mengunggah kondisi suaminya pasca operasi usus buntu di sebuah rumah sakit swasta di kawasan Tangerang Selatan. Dari perut suaminya itu ditemukan segulung kain kasa yang masih tertinggal di dalam ususnya. Benda asing itu diketahui baru ditemukan pada tahun 2020, di mana sebelumnya sang suami menjalani operasi sekitar tahun 2013. Akibat adanya benda asing ini, usus halusnya menjadi robek dan tidak dapat berfungsi normal seperti sedia kala. Kini keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit dan telah dilaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kalau gerak ya. Sambil makan. Pemirsa, kain kasa tersangkut di dalam usus pasien usai menjalani operasi usus buntu. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sudah bergabung istri dari pasien dugaan malpraktik, Mbak Yulia Panjaitan, di Berita Satu Siang. Namun sebelum kita tanya jawab dengan Mbak Lia, kami sudah menghubungi rumah sakit tempat pasien melakukan operasi namun belum mendapat respon. Ya, kita langsung bertanya ke Mbak Lia. Selamat siang Mbak Lia. Selamat siang Pak Rolando. Iya, Bu Lia, ini bagaimana awal mula ini terdeteksi ada kain kasa yang tertinggal di dalam usus ini, Bu Lia? Ini padahal kan operasi sudah dilakukan pada tahun 2013 lalu begitu ya Bu ya? Silakan Bu. Betul Pak. Selamat siang, saya dengan Yulia Panjaitan, istri dari Doni Makalio. Beliau adalah suami saya yang mengalami operasi usus buntu pada 27 Februari 2013 di salah satu rumah sakit di daerah Bintaro. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2020, suami saya mengalami operasi pemotongan usus dengan ditemukan segulung kasa yang masih utuh dan sudah lapuk. Nah, dalam kurun waktu 7,5 tahun dari Februari 2013 sampai dengan Agustus 2020, suami saya tidak ada operasi tempat lain. Seandainya ada operasi tempat lain, mungkin saya tidak akan berproses sampai sejauh ini karena saya juga bingung ini kasa siapa yang ketinggalan. Tapi memang tidak ada operasi selain yang usus buntu dan potong usus. Nah, awal suami saya merasakan sakit itu adalah mulai bulan Juli 2020 karena beliau mengalami demam tinggi dan saat itu COVID. Jadi dia pikir dia COVID. Dia sempat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang lebih dekat dari rumah kami, dan saat itu dirawat di bulan Juli, kemudian diperbolehkan pulang. Pada waktu di bulan Juli itu diagnosanya waktu itu tipes. Nah, setelah pulang suami saya masih merasakan demam yang up and down sampai dengan Agustus. Tanggal 17 Agustus dia mulai merasakan sakit yang kram perut. Jadi perutnya tuh kram gitu, sakit yang dia nggak bisa tahan. Kemudian tanggal 18 masih demam dan masih sakit kram perut dan dia nggak bisa BAB. Nah, tanggal 19 dia udah nggak bisa tahan karena memang secara mobilisasi juga udah nggak bisa, jadi jalan juga udah susah. Akhirnya saya antar dia ke UGD. Nah, kemudian dokter yang pada waktu bulan Juli mengenali lagi, oh balik lagi Pak gitu. Iya dokter, masih panas dan sekarang saya udah nggak bisa buang air besar begitu. Akhirnya dilakukan CT scan dan ketika CT scan itulah terlihat ada benda asing di posisi kanan bawah perutnya dia. Waktu itu dokter sempat lihat karena ada bekas luka
operasi usus buntu. Dia tanya, ini bekas apa? Suami saya jawab, ini bekas operasi usus buntu. Nah, dokter bilang, saya khawatir kok ada materi ketinggalan ya, gitu. Singkat cerita ya, 21 Agustus dilakukan operasi besar, waktu itu hampir 6 jam kalau saya nggak salah ingat, dan dengan temuan itu, segulung kasa. Baik, jadi artinya saat ini gulungan kasa itu sudah diangkat begitu ya, Bu Lia ya? Sudah Pak, ada di saya. Nah, apa keluhan dari suami Anda Bu ketika mengetahui ada benda asing yang tertinggal di dalam usus itu? Maksud kami saat ini apa saja keluhan yang dialami Bu? Saat ini tidak ada keluhan dari suami saya setelah operasi ya Pak Rolando ya. Yeah. Tapi memang setelah operasi yang pemotongan usus itu yang dengan temuan segulung kasa, nah beliau mencoba untuk beraktivitas normal. Salah satunya berolahraga. Karena suami saya ini kan agak gemuk ya. Jadi dia ingin olahraga. Nah ternyata ketika dia mulai berolahraga itu bekas operasinya terbuka lagi. Di bulan April 2021 sehingga jadi ususnya menyembul keluar ya, jadi akhirnya dibuka lagi di tempat yang sama ya, dibilang luka di atas luka ya, untuk memasukkan si usus yang menyembul itu. Nah dari situ dokter sampaikan bahwa suami saya jangan melakukan aktivitas fisik yang memberikan tekanan ke otot perut karena kejadiannya di situ. Jadi disarankan jadi intinya dia sudah terbatas untuk mengupayakan sehat ya, karena memang sudah pernah terbuka lagi bekas operasinya dan ususnya keluar. Wow, tapi itu sampai usus keluar begitu lagi ya Bu ya. Nah jadi artinya sekarang ruang gerak dari suami juga sudah dibatasi begitu, terutama untuk olahraga agar tidak terjadi kejadian serupa begitu ya, luka bisa bisa terbuka kembali. Nah saat ini pihak dari pihak Ibu sendiri sudah melapor kemana saja dan apa respon dari pihak-pihak ini Bu? Saya di awal kejadian ini, karena saya awam ya, saya nggak ngerti mesti kemana, jadi saya mulai googling dan pada waktu itu kami pertama melapor adalah ke MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah kami melapor di bulan Oktober, kemudian di bulan Januari 2021 kami mulai melihat di RAK MKDKI bahwa mereka mulai bersidang untuk kasus suami saya, pelaporan saya. Saya sudah ada big hope waktu itu ya. Harapan saya besar sekali, mereka sudah mulai bersidang. Tapi anehnya kami tidak pernah dipanggil untuk diperiksa. Sedangkan kalau melihat alur proses MKDKI itu ada namanya pemeriksaan pengadu. Kami nggak pernah diperiksa sama sekali dan mereka bersidang di kurun waktu Januari, Februari, dan Maret, 5 kali sidang. Nah, akhirnya di tanggal 20 Maret 2021 kami diundang untuk Zoom sidang baca putusan dan permohonan kami ditolak dengan dasar peraturan KKI nomor 50 tahun 2017 yang menyatakan bahwa kasus yang diadukan sudah lebih dari 5 tahun terjadi, dianggap kadaluarsa. Nah dari situlah rumah sakit memakai keputusan MKDKI untuk tidak mau bertanggung jawab karena sudah nyatakan kadaluarsa. Sedangkan saya sendiri dan suami saya nggak tahu kalau ada 7,5 tahun itu ada benda asing tertinggal di dalam tubuhnya. Ya. Baik, Ibu Lia, tapi untuk kondisi saat ini dari sang suami bisa dibilang tidak bisa seperti sesehat yang lalu begitu ya Bu ya, seperti itu atau seperti apa kondisi saat ini suami? Benar. Jadi memang karena gini Pak, saya pribadi juga orang yang senang olahraga ya. Saya tiap hari olahraga. Jadi saya agak gimana ya? Karena memang kondisi dia itu secara organ tubuh kan sudah tidak sempurna ya. Karena pada waktu operasi ketemuan kasa itu dokter menyampaikan bahwa ketika ini verbal ya, dokter menyampaikan istilahnya ketika dia buka perut suami saya itu dia belum lihat ini kasa. Nah kemudian dia urai satu persatu bagian ususnya dan terlihat kasa itu sudah merobek usus dan memblok. Itu makanya dia nggak bisa buang air besar. Nah, sebagian kasa itu menjuntai di luar. Nah, beberapa bagian usus suami saya itu rusak. Informasi dari dokter bedah dan dilakukan pemotongan ususnya rusak dan disambung kembali. Jadi kalau saya pribadi saya bukan orang medis, jadi saya juga nggak mengerti tentang kerja organ tubuh kita ya. Tapi kalau memang
setiap usus itu kan pasti ada bagian-bagian dan fungsinya. Nah, Baik. jadi untuk yang sudah dipotong, rusak seperti itu, atau yang berlengketan dan sudah mati ususnya, saya tidak tahu fungsi mana yang sudah Kita tidak ada. tentunya berharap bahwa dengan kondisi ini ada pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan hal ini begitu ya, sehingga memang suami ibu ini bisa lebih kondisinya bisa lebih sehat lagi, lebih bugar lagi selanjutnya. Kami berharap situasi ini bisa tertangani dengan baik oleh pihak-pihak yang berwajib. Terima kasih Ibu Lia Panjaitan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu dan salam sehat juga buat sang suami Ibu Lia.